Kita berikan aplaus yang meriah dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim 9 yang sudah berusaha dengan segenap jiwa raga untuk bisa meng-on-kan Pitup kembali. Sambil ngopi, yuk kita simak lagi update Pitup terbaru edisi hari ini 21 Februari. Apa saja update-nya? Check it out. Segmen pertama kita bahas suara Pitubar arus bawah. Kakek Eman ternyata tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, yaitu melindungi aplikasi Ponzi. Maklumlah namanya aja dia sudah agak pikun, ya kan? Para Fantastic Four atau Pandawa 4 akhirnya tidak membuat konten Pitup lagi. Muka temboknya sudah nggak dipasang lagi. Alhamdulillah kalau punya malu dia. Dengar-dengar dahulu Pandawa Pitup disebut pendekar Pitup dengan full motivasi gembitanya. Kok sekarang seperti kerupuk kena kucuran cucian basah ya? Mungkin Pandawa 4 ciut semenjak DHI balik menyerang mereka. Dan juga mereka kehilangan kepercayaan sebagai kepanjangan tangan manajemen. DHI tidak perlu dianggap karena manusia tersebut bagai ban mobil, sudah gundul. Dan sudah tidak bisa pula di sporing balancing. DHI ini jadi corong utama info Pitup dan Gus Sigit juga. Si Gus Sigit dalam hati pikirannya khawatir pada downline yang dikibulin. Jadi ya begitu. Dia buat konten dengan ulasan tidak jelas. Downline-nya pada ngakak karena ulahnya. Sebagai konten kreator arus bawah, Gus Sigit akan terus membuat konten sampai Pitup on. Meskipun kalau dilihat tim 9 sepertinya nggak jelas mau ngapain. Gus Sigit dulu kan pernah jadi pembicara di obrolan SPI. Kenapa kok berubah arah jadi penjilat sekarang? Tim 9 sedang melakukan hal sia-sia. Kesadaran orang pada money game sudah ambrol. Tetapi kaum tim 9 tersebut seakan-akan dunianya masih ada. Kita semua menunggu dengan kesabaran yang tiada batas. Semoga Pitup cepat selesai dalam progresnya. Tim 9 cuman disebut Pituber yang paham sistem Pitup, tetapi nggak pernah disinggung siapa-siapa saja orangnya. Bisa dikatakan tim 9 ini adalah para leader money game yang melabelkan agama untuk mencoba halal secara dunia dan akhirat. Kalau pipi selama 7 hari tidak laku di exchange counter, maka pipi tersebut akan dibeli oleh perusahaan. Itu sih kata Wilbur Karimun, bukan kata saya. Sepi ya sekarang pembahasan Pitup semenjak para Pandawa berguguran. Dulu di layar kaca, heboh berita CNN News. Pitup resmi dinyatakan ilegal, tetapi kata Jack Gue, itu karena media massa yang dikabarkan berita tentang Pitup disuap oleh kompetitor. Ngibulnya kebangetan, tetapi memang warga plus 62 ini banyak yang nggak bisa membedakan mana money game dan bukan money game. Terbukti Pitup laku laris manis di Indonesia, tetapi tidak laku di negara asalnya yaitu Malaysia. Haha. Logikanya, kalau real bukan tipu menipu atau money game, mestinya seseorang mengembangkan bisnisnya di negara sendiri, baru kemudian melebarkan sayapnya ke negara lain. Pitup ini enggak, di negara asalnya Malaysia enggak laku. Malahan di Indonesia laris manis. Mungkin orang Malaysia lebih cerdas kali ya daripada orang Indonesia. Serius nanya, jika lapor apa ada jaminan uang kembali? Enggak jaminan sih, tetapi pasti dipenjara pelakunya. Tergantung permintaan kita. Kalau kita minta penjara, ya cuman penjara. Kalau kita minta ganti rugi, ya pasti ada ganti ruginya. Member Entup yang di Jakarta bergerak dong woi. Jangan diam-diam baik. Karena hal ini juga soal hak menuntut keadilan, setidak-tidaknya ada efek jera buat para pelaku. Untung-untung jika nanti bisa termasuk di TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Jika tergolong TPPU, para pelaku bisa dimiskinkan dan dirampas harta bendanya. Buat teman-teman yang lupa lagu Pitup, ini kita hadirkan kembali lagunya. Buat flashback ya kan. Biasa, memori indah masa lalu. Pitup hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan, kita bisa jadi jutawan. Pitup telah berikan bukti, telah merubah kehidupan kami. Nonton iklan setiap hari telah menambah penghasilan kami. Saat yang lain belum percaya, tapi kami sudah berjaya. Saat yang lain berikan protes, kami sudah mencapai sukses. Tapi sekarang belum terlambat.
Ini saat yang paling tepat untuk gabung bersama VTube. Meraih sukses bersama VTube. Mari bernyanyi bersama. Harta, tahta, wanita, dan hutang hangus gara-gara VTube. Menyedihkan memang. MFBS support sistemnya VTube malah sudah kabur. Nggak ada lagi video presentasi, tutorial, dan edukasi marketing plan dari MFBS. VTube bisa jalan berkembang dan besar karena ada MFBS sebagai support sistemnya. Serius nih, kalau nggak lapor bisa jadi malah masuk daftar orang yang dilaporkan karena menerima transferan uang dari pembeli PP di exchange counter. Kan katanya member get member, ketahuan siapa yang diuntungkan dan siapa-siapa yang dirugikan. Tinggal cek aja transaksi di exchange counter oleh tim IT Bareskrim. Jadi kan ketahuan siapa penjual dan siapa pencetak PP terbanyak. Semoga segera ada progres dan proses di Bareskrim karena sudah lama laporannya dan berbarengan dengan 1 tahun main tenis VTube. VTube baru dilaporkan Agustus 2021. Lah, Ustadz Mansur 8 tahun baru ditangkap. Kok bisa ya? Waduh, kalau 8 tahun keburu Wilbert dan kawan-kawan minggat. Hahaha. Harusnya digeruduk nih rumah Wilbert. Jadi nggak sampai bertahun-tahun. Rumahnya Wilbert Karimun sudah digadein ke bank buat bayar ruko Plus yang 11M. Yowes ambiar, berarti harapannya mereka dibui, nggak bisa berharap uang kembali. Biar uang nggak kembali asal penipunya membusuk di penjara. Wah, kejam ini. Ini yang salah kaprah. Perusahaan nggak mungkin tiba-tiba langsung ada. Dalam sebuah perusahaan ada struktur organisasinya, ada direktur, ada manajer, dan ada staf, dan lain-lain. Kalau ada yang bilang perusahaan VTube nggak bisa dituntut, itu keblinger. Justru objek utama adalah perusahaan itu sendiri, yang mana di dalamnya ada manusia-manusia yang harus bertanggung jawab. Leader-leader itu juga sindikat. Saya kenal mereka dari zaman Speedline, Triple M, terus VTube. Pindah lagi ke Net89, Viral Blast, dan DNA Pro. Mereka menang terus dan lolos terus. Saat terjadi kasus mereka ngumpet. Nanti kalau sudah adem mereka bergerilya lagi. Para member Entub dikasih angin surga dan sekarang nggak tahu rimbanya. VTube merubah kaya menjadi miskin, merubah bahagia menjadi sengsara, merubah seorang ustadz menjadi pembohong. Itulah realita yang terjadi. Bisa jadi itu adalah satu-satunya kekayaan dan aset VTube. Lah emang VTube kan asetnya cuma itu. Kalau yang lain aset benda kayaknya nggak ada, server aja nyewa. Dan katanya servernya sewa yang murahan, makanya sering error servernya. Semua aset VTube kasat mata. Mungkin itu yang berat, nggak ada aset yang bisa dijual buat bayar PP member saat ini. VTube tidak on permasalahannya karena VTube butuh investor. Kenapa VTube tidak langsung saja ke fase perluasan Asia Tenggara? Biar PP di Indonesia bisa dibeli di luar negeri sana. Padahal sudah dipaparkan infonya bahwa investor tidak terlalu dibahas. Artinya bukan masalah di keuangan, tetapi soal marketing plan dan struktur manajemen yang lagi diperbaiki. Dikira dia sendiri yang mau VTube on, dikira kita atau admin nggak mau VTube on. Sudah seringkali dikasih pemahaman agar bisa tunggu proses. Ikuti saja perkembangan untuk menjadi referensi pikir dan bisa mengetahui kronologis dan progres terbaru tentang VTube. Konten DHI dan Gus Sigit emang ditunjuk oleh tim 9 untuk menginfokan update terbaru tentang VTube. Sekarang nggak ada namanya Pandawa, soalnya jumlahnya tinggal 4. Kalau Pandawa itu 5, jadi namanya sekarang Kurawa. Haha. Manusia era modern, gambaran kehidupan manusia masa kini, yaitu penuh dengan egois, miskin etika, hilangnya sopan santun, selalu merasa benar, kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak mau mengalah, tak mau berbagi, bahkan berkorban untuk sesama, hilangnya empati dan simpati, dan terakhir yang paling keren yaitu merasa agamanya paling benar. Untuk masalah izin VTube kita nggak usah pikirin, sudah ada yang ngurus. Kalau kita menyimak info terbaru ada pembentukan tim 9. Kalau sudah ada tim yang mengurus VTube, bukankah izin sudah menjadi bagian terpenting untuk dipikirkan? Sebenarnya nih sudah banyak member VTube yang mulai curiga dengan VTube dari awal daftar. Begini kronologisnya. Pertama, katanya sudah big data dan akan mengalahkan YouTube, tetapi iklannya itu-itu aja.
Setahu saya, kalau sudah berbasis big data, otomatis iklan yang ditampilkan akan random sesuai dengan minat atau kesukaan kita. Atau iklannya akan muncul dan berhubungan sesuai dengan apa yang pernah kita ketik atau search di Google. Yang kedua, kira-kira sudah memasuki pertengahan berjalannya VTube, tiba-tiba iklan brand global yang sebelumnya sering muncul kok digusur dengan iklan pecel lele, iklan bakso, iklan gorengan, iklan jamu, iklan keripik, dan lain-lain. Tetapi bodohnya, kenapa saya tidak menjual pipi, tetapi malah membeli paket bintang 4 yang beberapa hari kemudian VTube diblokir oleh SWI. Setelah on kembali kurang lebih seminggu lamanya, saya mencoba bersabar menjalankan misi beberapa hari dengan maksud bisa mencairkan 1400 pipi saya. Tetapi malah lebih parah lagi, karena walaupun mencoba beberapa kali untuk mencairkan pipi, tetap saja pipi itu tidak bisa dicairkan. Sampai akhirnya ada pengumuman kalau VTube akan main tenis sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mantap, VTube akan main tenis untuk selamanya. Untung saya fast track udah balik modal dan tidak punya referral yang fast track. Jadi saya tidak merasa terbebani di saat VTube main tenis terus. Member Entub terlalu banyak kecekok sama konten kreator suruhan manajemen yang pandai mengada-ada. Semua pada berbohong, padahal manajemennya pada ngumpet takut sama Bareskrim. Member paling bebal di seluruh dunia adalah member Entub yang masih halu, dikadalin, dibohongin, dibiawakin, dan dibuayain. Ditipu masih aja ngarep. Aduh, ampun dah. Seharusnya yang kita mintai pertanggungjawaban adalah salah satunya si pembuat sistem itu, dan juga nanti merembet ke leader-leader yang telah makan pipi member. Karena sudah jelas sistemnya ini 100% penipuan. Tidak ada iklan asli, tetapi asal comot iklan orang dan berjanji pipi yang tidak terjual akan dibeli. Pastinya leader-leader VTube yang sudah jual view point akan mati-matian bela VTube agar nggak terseret. Sekali VTube kena, semua leader pasti ketarik, ya kan? Pipi dicetak sendiri oleh manajemen sebanyak-banyaknya, lalu didistribusikan ke para PLC dan para top leader. Lantas uangnya masuk dan mengendap ke kantong para leader-leader itu. Kita tinggalkan keluh kesah VTuber, sekarang kita bahas motivasi VTuber. Rencana Tuhan itu lebih baik dari rencanamu. Jadi tetaplah berjuang dan berdoa, hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Tuhan memberikan yang terbaik untukmu. Saling melengkapi, menghormati, dan menghargai. Teruslah semangat. Teruslah optimis, serta positif thinking dan bahagia. Sikap yang baik adalah menyerahkan setiap upaya lahir dan batin kepada Tuhan. Dengan cara, pertama, ketidakrisauan akan hilangnya rezeki dalam kehidupan. Sikap ini sangatlah penting dengan cara hanya bergantung kepada Tuhan dan tidak merasa takut atau khawatir akan jaminan rezekinya, baik sedikit ataupun banyak. Bahkan sedikitnya rezeki dapat merupakan anugerah karena banyaknya rezeki mungkin membahayakan dan melalaikan dirinya kepada Tuhan yang bisa juga berarti beratnya hisab di akhirat. Dengan sikap ini, perasaan-perasaan akan hidup menderita, sakit dan kecewa akan hilang karena tekanan-tekanan yang menghimpit hati telah hilang. Dengan berserah diri, bukankah ketenangan hidup itu diperlukan pula untuk meraih beragam kesuksesan? Yang kedua, ketidaktergantungan pada amal atau usaha. Merasa yakin akan kekuatan sendiri seringkali membuat orang kecewa dan frustasi jika ternyata usahanya tersebut tidak berhasil atau gagal. Tidak jarang kegagalan melahirkan depresi dan putus asa, bahkan bunuh diri. Orang yang hanya menggantungkan pada kekuatan dan usaha sendiri lebih sering kecewa dibandingkan dengan orang yang berserah diri dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dengan meyakini akan ilmu dan takdir Tuhan selalu yang terbaik, seseorang akan senantiasa bersabar dan tenang terhadap setiap usahanya, bahkan dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Bukankah syukur ini merupakan buah atau hakikat dari sabar? Selanjutnya nomor 3, yaitu keridaan pada kenyataan. Ada falsafah hidup yang mengatakan bahwa hidup itu adalah kenyataan sekarang dan di sini, bukan di masa lalu atau di masa yang akan datang. Dengan sikap rida atau rela terhadap keadaan dan peristiwa yang menimpa kita sebagai wujud dari takdir dan keagungan Tuhan.
Maka tidaklah perlu mengenang masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dengan menyerahkan sepenuhnya urusan hidup hanya kepada Tuhan, berarti kita hanya perlu menghadapi dan menerima dengan sikap rida dan pasrah. Karena dalam sikap rida dan pasrah ini terkandung makna kekuatan batin yang hebat. Dia akan berjalan seperti matahari yang menyinari hidup tanpa peduli apakah ia besok akan terbit lagi atau tidak. Atau seperti bulan yang indah tanpa terpengaruh awan. Apakah membuatnya buruk rupa atau tidak? Ya, tetap indah. Seperti itulah selayaknya kita sebagai hamba Tuhan. Kita hidup mengikuti irama alam yang sudah ditakdirkan Tuhan sesuai dengan ketentuan edarnya. Bahkan manusia lebih hebat lagi karena ia diberi keunggulan untuk memahami posisi dirinya sebagai hamba dan sebagai khalifah Tuhan di bumi ini. Sebagai hamba dia wajib patuh dan pasrah, dan sebagai khalifah ia harus terus berusaha dan berbuat baik kepada alam dan manusia. Yuk saudara-saudaraku, kita fokus dengan tujuan awal, yaitu menunggu Vicup On. Walau para tokoh agama yang tergabung dalam satu wadah, yaitu Tim 9, dalam perjuangannya kalau kita lihat banyak dari oknum-oknum yang mencaci dan ada di internal kita. Ada yang tidak menerima dengan kehadiran beliau-beliau ini. Tidak bikin surut dalam perjuangannya, dan para tokoh agama yang mewakili kita tidak butuh pujian atau tidak butuh duplikasian biar terkenal. Demi jutaan member, demi jutaan umat, para tokoh agama turun gunung dengan pakai uang pribadi. Maka dari itu kita semua wajib menghargai perjuangan beliau sampai saat ini, sampai jam ini, sampai menit ini, dan sampai detik ini beliau terus bekerja buat kita semua. Dan kita wajib menjaga rumah kita, jangan menodai rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Tema selanjutnya, sadar masa depan. Mereka yang sukses tidak tergoda melakukan berbagai hal sekaligus, apalagi melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk masa depannya, baik hal yang besar maupun hal-hal kecil. Mereka sadar masa depan tidak bisa diraih dengan sekedar coba-coba. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan, dan keistiqomahan. Bukan hanya serius ketika mood lagi baik, setelah itu seenaknya aja. Mereka melakukan hal tertentu dan tidak mengalihkan perhatian, dimulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Fokus pada kemajuan diri sendiri dan meninggalkan yang kurang bermanfaat, dan tidak menghiraukan kehidupan orang lain, apalagi membicarakannya dengan berdebat. Masa depan yang cerah tidak bisa diraih dengan kemalasan dan alasan demi alasan. Mereka yang fokus dengan impiannya serta bersungguh-sungguh berjuang untuk meraih kesuksesan, apalagi soal penafkahan untuk keluarga. Bukankah hal ini sesuai dengan yang digambarkan Rasulullah dalam hadisnya? Bahwa 1 dinar yang diberikan kepada istri itu lebih baik daripada 3 dinar yang diberikan kepada orang lain. Terutama semua pejuang keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta rezeki yang luas seluas lautan, sehingga bisa mengantarkan kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia sampai akhirat. Amin. Antara mimpi dan kenyataan, ada yang namanya usaha dan sikap positif. Sepakat? Konsepnya adalah ketika si malas ketemu dengan si culas. Bagaimana agar kita terhindar dari bisnis model seperti ini? Jadilah si rajin dan hindari si culas. Pahami bahwa tidak ada jalan mudah untuk meraih pencapaian tertinggi. Kualitas pikiran Anda menentukan kualitas kehidupan Anda. Kita lanjutkan pembahasan ke tema berikutnya, mata uang paling berharga. Ada mata uang paling stabil, diterima dimanapun, lebih kuat dari dolar dan pound sterling Inggris. Itulah mata uang integritas. Ingin mengubah dunia luarmu, maka ubah dulu dunia dalam dirimu. 5 langkah strategi marketing. Yang pertama, update status. Yang kedua, add pertemanan tertarget. Ketiga, melakukan survei pertemanan yang disetujui. 4, membuat database. Dan 5, terakhir, melakukan follow up. Ragumu rugimu. Selamat datang kenyataan. Kita sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. See you.